Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan nutrisi ternak ruminansia. Untuk lebih memahami materi yang akan disampaikan, Anda sekalian harus mengingat kembali materi kuliah mikrobiologi, karena ini kaitannya sangat erat. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah mikroba rumen dan interaksinya di dalam rumen. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan peran mikroba rumen, populasi, dan interaksinya di dalam rumen dengan benar. Materi yang disampaikan pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai bakteri, protozoa, kapang atau jamu, dan interaksi mikroba. Kita masuk pada fungsi mikroba rumen. Ini ketika pakan masuk ke dalam rumen, pakan tersebut akan mengalami proses fermentasi oleh mikroba yang ada dalam rumen. Dalam hal ini, peran mikroba rumen menjadi sangat penting. Produksi fermentasi atau metabolit sekunder selanjutnya dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk sintesis sel tubuhnya, dan sebagian lagi diserap oleh dinding rumen untuk selanjutnya dialirkan oleh darah ke hati. NH3, sebagian dari hati dikembalikan lagi ke siklus urea, masuk kembali ke rumen bersama saliva. Nah, pakan hasil degradasi mikroba rumen selanjutnya dialirkan ke pasar rumen. Jadi di sini sangat besar sekali peran dari mikroba rumen. Adapun fungsi mikroba rumen, pertama adalah mendegradasi pakan serat menjadi VFA. Kemudian penghasil protein mikrobia, penghasil VFA, memecah nutrien kompleks menjadi sederhana, dan menghasilkan gas metan. Nah, sumbangan protein mikrobia di rumen itu 40-80%, dan VFA 60-80% untuk kebutuhan inangnya. Nah, konsentrasi NH3 dan VFA optimal untuk sintesis protein mikrobial berkisar antara 4-12 milimol dan 80-160 milimol. Nah, ini faktor yang mendukung perkembangbiakan mikroba rumen. Pertama adalah kalau kita lihat dalam rumen itu ada fase gas, fase cair, dan solid. Jadi fase cair di situ banyak dihuni mikroba atau massa mikroba kurang lebih 25%. Mikroba ini hidup bebas, memakan karbohidrat dan protein yang larut. Kemudian fase padat, yaitu biasanya ada di bagian bawah. Mikroba mencerna polisakarida yang tidak larut seperti pati dan serat. Populasinya mencapai 70% dari massa mikroba. Dan kemudian ada lagi mikroba yang menempel pada sel epitel rumen atau protozoa. Di sini populasinya kurang lebih 5% dari massa mikroba. Lingkungan mikroba rumen. Nah, lingkungan rumen sangat ideal untuk pertemuan mikroba rumen. Hal ini didasarkan pada kondisi rumen memiliki pH yang netral, kemudian suhu sekitar 38-39 derajat Celcius, kemudian lingkungannya kondisi anaerob dan ada pergerakan secara teratur. Pembagian ruang dalam rumen kurang lebih sepertiga berupa ruang udara yang berisi gas hasil fermentasi, dan 2/3-nya berupa fase cairan dan padatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa mikroba dalam rumen itu berada pada fase cair dan padatan. Di mana pada fase cair itu mikroba hidup bebas, memakan karbohidrat dan protein, itu populasinya 25% dari massa mikroba. Sedangkan fase padatnya itu bagian bawah dari digesta ya, yang dalam rumen itu populasinya 70% dari massa mikroba, dan yang menempel dalam sel epitelnya 5% dari massa mikroba. Nah, kita masuk pada bakteri rumen ya. Bakteri rumen itu bervariasi bentuknya, jadi ada yang bentuk koksi atau bulat ya. Kemudian juga bentuk rod atau batang, dan juga ada yang bentuk spiral. Nah, ketiga jenis ini sangat banyak ditemui dalam mikroba yang ada dalam rumen. Nah, peran bakteri itu apa? Yaitu pemanfaat selulosa, hemiselulosa, pati, gula, asam intermediate, protein, dan lemak. Kemudian peran bakteri rumen yang lainnya adalah sebagai pengatur fermentasi keseluruhan, jadi mengurangi gas CO2 dengan gas hidrogen membentuk gas metan.
Nah, kalau dilihat dari populasinya ya, bahwa bakteri rumen itu merupakan biomas dan jenis mikroba rumen terbanyak dibandingkan fungi maupun protozoa ya. Nah, kalau lihat dari populasinya itu mencapai 10⁻⁷ sampai 10⁻12 colony forming unit per mililiter. Jadi sangat banyak, tapi ukurannya kecil. Ini diameternya 1 sampai 2 mikron ya. Bentuknya ada yang batang, tadi sudah disebutkan, oval, bulat ya, serta bentuk batang yang sangat pendek. Kemudian bakteri berukuran besar dengan diameter 3 sampai 6 mikron. Nah, ini ada ilustrasi bahwa bakteri rumen itu umumnya menempel pada batang ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, hidup bakteri itu ada yang melayang-layang ya, ada yang menempel pada digesa, ada juga menempel pada sel epitel. Jadi jumlah populasi yang paling banyak itu yang nempel pada bagian padatan ya, atau fase padat. Oke. Nah, fungsi bakteri yang lainnya adalah bakteri itu bisa memfermentasi serat menjadi VFA, kemudian gasnya adalah gas CO2 dan gas metan di dalam rumen. Kemudian fungsi bakteri yang lainnya adalah bisa mensintesis protein mikrobial yang merupakan sumber protein. Tadi sudah dijelaskan bahwa sumbangan protein mikrobial itu bisa 40-80% dari kebutuhan inangnya. Kemudian bakteri rumen pun bisa mensintesis vitamin B dan K yang digunakan oleh induk semang ya, artinya inang sangat membutuhkan sekali vitamin B dan K, bisa diperoleh dari hasil sintesis bakteri dalam rumen. Ini ada beberapa bakteri rumen yang mampu mendegradasi komponen racun dalam ransum seperti mimosin dan komponen turunannya dan dari legum leucaena. Jadi peran bakteri yang lainnya adalah bisa mengurangi ya detoksitas atau bisa menurunkan racun yang ada dalam pakan. Nah, ini kemudian juga bakteri rumen itu bisa memanfaatkan NPN ya, nitrogen non protein. Bakteri rumen bisa beradaptasi hidup pada pH yang netral ya, pH 5,5 sampai 7. Kemudian tanpa oksigen, artinya dia kondisi anaerob dan suhunya 39 sampai 40 derajat Celcius. Nah, bakteri selolitik yaitu bakteri pencerna serat, dia akan terhambat jika pH rumen itu di bawah atau kurang dari 6 ya. Sedangkan bakteri amilolitik akan bekerja baik pada pH kurang dari 6. Artinya di sini antara bakteri selolitik dan amilolitik itu sedikit bertentangan ya. Jadi pada kondisi pH asam atau mengarah ke asam itu bakteri selolitik akan banyak yang mati, sedangkan bakteri amilolitik dia justru pH yang disenangi oleh bakteri tersebut. Nah, kalau kita lihat ya klasifikasi bakteri, artinya kelompok bakteri yang ada dalam rumen itu ada bakteri pemanfaat selulosa. Jadi contoh-contohnya adalah Bacteroides succinegenes, Ruminococcus albus, Ruminococcus falciparum, Ruminococcus albus, Butyrofibril fibrisolfen. Itulah bakteri-bakteri selolitik. Kemudian ada bakteri pemanfaat hemiselulosa, yaitu Butyrofibril fibrisolfen, Bacteroides ruminicola dan Ruminococcus. Sedangkan bakteri pemanfaat pati, di sini memanfaatkan pati ya atau amilolitik, yaitu Bacteroides amylopilus, Succinogenes amylolitica. Kemudian ada lagi bakteri penghasil metan ya, yaitu Methanobrevibacter ruminantium dan Methanobacterium formicium. Ada lagi bakteri pemanfaat gula, Troponema brianti, Lactobacillus ruminus. Kemudian ada lagi bakteri pemanfaat asam, Selenomonas ruminantum. Bakteri pemanfaat protein, Bacteroides amylopilus fibrisolfen, dan bakteri pemanfaat lipid yaitu Aerofibrio lipitica dan Treponema brianti. Jadi bakteri yang dalam rumen itu sangat bervariasi perannya ya. Ada yang pemanfaat selulosa, hemiselulosa, pati, metan, gula, asam, protein dan lipid. Dan ini sangat dipengaruhi oleh pH rumen dan kondisi lingkungannya. Jadi kalau ingin mendukung bakteri-bakteri selolitik, tentunya tadi pH-nya harus pH netral, kondisinya anaerob. Mikroba yang lainnya adalah protozoa. Jadi protozoa masuk ke mikrofauna ya. Ini kalau protozoa berarti selnya dalam bentuk sel hewani ya. Ini protozoa juga terdapat dalam rumen. Nah, kalau lihat dari populasinya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan bakteri, namun ukurannya lebih besar dibanding bakteri. Nah, kalau kita lihat populasinya itu sekitar 10⁻5 sampai 10⁻6 sel per mililiter sel rumen. Artinya sampai 1 juta ya. Tidak lebih dari situ. Kemudian ukuran tubuhnya
20 sampai 200 mikron. Jadi ini ukurannya lebih besar daripada bakteri. Kalau tadi bakteri hanya 2 mikron ya, ini sampai 20, artinya per 10 sampai 100 kali dari ukuran bakteri. Nah, protozoa ini ukurannya besar ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ternyata protozoa pun bervariasi juga ya, berdasarkan bentuk dan ukurannya. Dan biasanya secara mikroskopis ya bisa itu lebih mudah dilihat dibandingkan dengan bakteri ya. Karena ini bentuk ukurannya besar. Jadi di sini kita bisa melihat ya bentuk-bentuk protozoa itu ada yang bersilium, ada berflagellata. Berflagel ya artinya punya rambut getar atau dan rambut cambuk cambuk gitu ya. Oke. Nah, ini protozoa rumen itu kadang-kadang memakan bakteri sebagai sumber proteinnya. Ya, jadi ini harus kita ingat bahwa protozoa punya kemampuan memakan bakteri sebagai sumber protein. Sehingga sering dimanfaatkan protozoa sebagai mengontrol jumlah bakteri ya. Dan kebanyakan dari protozoa tersebut tidak pernah meninggalkan rumen. Jadi artinya di sinilah protozoa yang hidup ya, itu jarang sekali dia lolos ke pasar rumen karena apa? Karena dia punya alat gerak ya. Jadi sehingga kalau ada aliran mengarah ke pasar rumen, maka dia akan selalu menentangnya. Oleh karena itu, protozoa rumen jarang diperhitungkan sebagai sumber protein mikrobial untuk ternak ya. Kita lebih banyak berhitung untuk kecukupan protein mikrobial itu bersumber dari bakteri ya. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya di sini banyak sekali ya jenis-jenis protozoa. Jadi ada yang namanya Diplodinium, Epidinium, Enthodium, Deistrica, Ostracodinium, dan Enosplastron. Jadi banyak sekali jenis protozoa, tapi masih kalah dibandingkan dengan bakteri ya. Bakteri tadi kurang lebihnya kalau kita lihat itu katanya ada sampai 200 spesies ya. Oke. Nah, ini lihat protozoa dalam rumen itu seperti ini. Jadi mudah sekali melihatnya karena ukurannya besar ya. Jadi ruminansia mempunyai kemampuan terbatas dalam mengontrol pH rumen. Turunnya pH rumen akan menyebabkan populasi protozoa menurun secara drastis. Jadi pH rumen sangat berpengaruh terhadap keberadaan protozoa ya. Dan umumnya protozoa memakan bakteri dan dapat menggunakan karbohidrat sederhana dan kompleks. Nah, ini kasus bukan kasus ya, itu teori defaunasi, teori faunasi itu sebetulnya adalah defaunasi berlaku pada saat pakan yang diberikan adalah marginal, artinya khawatirnya dengan ada faunasi ya, defaunasi maka populasi protozoa dikendalikan sehingga bakteri-bakteri solitik dia aman ya, tidak banyak dimangsa. Tapi kalau pada saat ransum yang ideal itu harus lakukan defaunasi karena pada saat ransum yang bagus itu sebaiknya protozoa dibiarkan hidup ya. Jadi artinya secara alami saja. Tapi pada saat ternak itu diberi ransum yang marginal maka harus dilakukan defaunasi atau dikurangi populasi protozoanya. Oke. Nah, fungsi protozoa jadi ini sedikit berperan dalam proses pencernaan serat. Tapi di sini ada klausul memangsa bakteri dan mengkonsumsi partikel pakan ya. Jadi di sini memangsa bakteri itu karena protozoa itu dia butuh proteinnya. Dia kalau dari pakannya kurang maka dia akan memangsa bakteri sebagai sumber proteinnya. Kemudian dapat membuffer pH karena di sini juga protozoa itu adalah pemanfaat amilum ya. Sehingga kalau amilumnya dikendalikan oleh protozoa maka bakteri-bakteri pencerah amilum ya atau bakteri asam laktat itu bisa berkurang. Karena kita khawatir kalau bakteri asam laktat itu berlimpah maka akan banyak terbentuk asam laktat. Nah, kita tahu bahwa asam laktat itu bisa menurunkan pH rumen gitu ya. Kemudian protozoa itu cenderung diretensi di rumen ya. Karena apa? Dia punya alat gerak ya sehingga dia akan selalu lolos dari aliran digesta. Kemudian mendekat atau menempel pada partikel pakan dan juga pada bulus. Nah, kalau kita lihat dari kualitas proteinnya, sebetulnya protozoa itu lebih baik ya dibandingkan bakteri. Kenapa? Karena dia sel hewani ya. Asam amino esensialnya tinggi, terutama lysine. Nah, hasil akhir produk dari fermentasi yang dilakukan oleh protozoa relatif sama dengan yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi ada VFA, NAT dan sebagainya. Oke. Nah, ini klasifikasi protozoa. Ini ada Isotrica intestinalis, itu adalah bakteri pencerah gula, apati, pektin, dan glukosa.
Kemudian ada lagi Dasystrika ruminantum, itu protozoa pencerna pati, selulosa dan glukosa. Entodinium caudatum, itu protozoa pencerna pati, maltosa, silobiosa, glukosa dan sukrosa. Diplodinium polypastron, ya, protozoa pencerna selulosa, glukosa, pati, sukrosa. Kemudian ada lagi Diplodinium ostracadinium, itu protozoa pencerna selulosa dan hemiselulosa. Jadi kalau kita lihat bahwa protozoa itu umumnya dia pencerna gula-gula, karbohidrat, ya, baik karbohidrat struktural maupun karbohidrat non struktural. Tapi lebih banyak dominnya ke karbohidrat non struktural atau karbohidrat pati-patian, ya. Ada lagi satu, ya, mikroba yang lainnya adalah fungi atau jamur, ya. Nah, ini fungi ini mendegradasi pakan berserat karena dengan sistem hifanya, ya. Kemudian menghasilkan enzim silolase dan hemisilolase terutama silanase, ya. Dan pendegradasi pertama substrat terutama di dinding tanaman sebelum penyerangan oleh bakteri. Oleh karena itu fungi sering juga disebut sebagai pioner dalam pencernaan serat. Karena apa? Dia dengan hifanya dia bisa masuk ke bagian partikel tanaman dan kemudian dia memanfaatkan gula-gulanya, ya, patinya. Kemudian nanti setelah sudah partikel digeser itu bentuk spon, maka baru bakteri masuk ke dalam. Jadi fungi itu sebagai pionir, ya. Nah, dengan keberadaan fungi itu bisa meningkatkan kecernaan. Beberapa fungi dapat menghambat perkembangan bakteri, kemudian mendegradasi selulosa dan silan, namun tidak terhadap fenol, ya. Nah, hidup pada pH rumen yang netral, ya, 6,5 sampai 6,7. Kemudian suhunya sama, ya, 39 derajat dan menyukai makanan yang disukai bakteri. Jadi apa yang disukai bakteri tentu fungi pun senang di situ, ya. Nah, hasil fermentasi substrat terlarut yang berserat berupa format, asetat, laktat, etanol, CO2 dan H2. Jadi ini produk-produk metabolit dari proses pencernaan atau proses degradasi fungi di dalam rumen, ya. Oke. Nah, kemudian mikroba dalam rumen itu hidupnya ada saling mengganggu, ya, ada biasa-biasa saja. Nah, kalau kita lihat interaksinya itu ada 7 jenis, ya. Pertama, interaksi komensalisme. Jadi jika ada spesies A dan B, ya, jadi yang A-nya itu menguntungkan maka B tidak berpengaruh. Itu termasuk komensalisme. Kemudian ada lagi interaksi mutualisme. Jadi sama-sama saling menguntungkan, ya. Nah, kemudian ada lagi saling kompetisi, artinya saling bersaing, ya. Di sini ada yang namanya interferensi langsung. Jadi saling menghambat. Jadi kalau ada populasi A meningkat, maka populasi B pun dia akan meningkat lagi, ya. Jadi kalau dia turun maka dia turun. Jadi saling menghambat. Jadi kalau tidak saling menguntungkan, ya. Kemudian juga ada resources omensalisme. Jadi spesies A dihambat, B tidak berpengaruh. Kemudian ada parasit. Parasit itu spesies A untung, B-nya rugi. Contohnya bakteri PG, ya. Kemudian ada lagi predator, ya, artinya A untung, B rugi, tapi untung yang untung yang lebih besar, gitu, ya. Kemudian ada lagi netralisme. Jadi ini interaksi mikroba ini baru akan terlihat secara in vitro, ya. Kalau secara in vivo kita sulit membedakan karena kita sangat banyak sekali. Nah, ini hasil uji-uji in vitro itu kita bisa membedakan, kita bisa mengidentifikasi adanya interaksi, ya, komensalisme sampai pada netralisme itu, ya. Oke. Nah, ini jadi pH rumen itu sangat berperan dalam mempengaruhi populasi mikroba rumen. Di sini gambarannya. Jadi pada saat pH rumen netral, yaitu pH 6,7, yaitu pH yang sangat ideal untuk pertumbuhan bakteri selolitik, maka pada kondisi tersebut mikroflora pencernaan serat itu bekerja maksimum. Dan di sini serat kasar banyak yang didegradasi oleh mikroba selolitik sehingga secara maksimum, ya. Kemudian kalau pH itu menurun, ya, akibat adanya pencernaan pati-patian, ya, itu pH-nya menjadi 5,6, maka bakteri selolitik atau bakteri pencerna mulai menurun populasinya dan kemampuan mencerna serat pun menjadi ikut turun. Dan di sini mulai ada tanda-tanda asidosis subakut, ya. Jadi penyebab pH turun itu bisa disebabkan oleh pemberian konsentrat yang tinggi atau pemberian konsentrat lebih awal, ya, atau diberikan lebih awal dibandingkan pemberian pakan serat. Nah, pada kondisi pH rumen 5 sampai 6, ini akan banyak bakteri menurun kemampuan mencerna seratnya dan jika berlanjut dapat menurunkan kadar lemak susu. Jadi, kadar lemak susu ini pada saat perah itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya serat yang bisa didegradasi dalam rumen.
Dan itu ada hubungannya dengan keberadaan bakteri silolitik. Gitu ya. Jadi kalau pH rumen itu turun akibat imbangan konsentrat rumputnya tidak seimbang atau terlalu banyak konsentrat, maka kadar lemak bisa turun. Gitu ya. Nah, pada kondisi pH rumen 4-5, bakteri penyerap serat banyak yang mati. Dia sudah mulai mati karena pH-nya sudah 4 ya. Sehingga kemampuan mendegradasi pakan serat itu menjadi sangat rendah. Bahkan mungkin tidak ada proses pencernaan ya, atau tidak ada proses degradasi pakan serat. Nah, pH rendah ini akan menuju pada asidosis akut ya. Nah, ini jika terus berlanjut akan menyebabkan kematian pada ternak tersebut. Jadi, kalau terjadi asidosis yang akut, kemudian kita biarkan tanpa adanya penanggulangan, itu bisa mengarah pada kematian pada ternak tersebut. Menurunnya pH rumen berhubungan dengan sistem saliva yang tidak normal dan pemberian konsentrat yang sangat tinggi tanpa diberi mineral buffer seperti bikarbonat. Nah, ini harus diperhatikan pada saat kita menyajikan ransum untuk sapi-sapi pedaging ya. Karena biasanya sapi pedaging itu dalam ransum imbangan antara konsentrat dengan pakan seratnya itu lebih banyak konsentratnya. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan pemberian mineral buffernya ya, harus diperhatikan. Kemudian juga pemberian pakan seratnya walaupun sedikit tapi kita berikan saja pakan serat yang kadar seratnya tinggi, contohnya jerami padi, dan itu jangan dicopor, biarkan saja secara alami ya. Sehingga secara naluri ternak itu kalau dia merasa kekurangan serat, dia akan mencari sumber serat tersebut. Jadi itu cara penanggulangan terjadinya asidosis pada ternak-ternak yang pelihara secara intensif ya untuk penggemukan. Nah, ini proses mekanisme yang terjadi juga ya. Jadi mekanisme yang terjadi saat pemberian ransum yang tinggi pakan kaya akan karbohidrat yang mudah didegradasi atau RAC ya, atau karbohidrat siap pakai, itu akan menyebabkan produksi VFA meningkat. Nah, sejalan dengan meningkatnya VFA, maka pertumbuhan mikroba pun ikut meningkat, terutama bakteri-bakteri pembentuk asam laktat. Jadi kalau patinya terlalu tinggi, memang VFA-nya meningkat, tapi di situ akan banyak juga mikroba ya, pembentuk asam laktat. Nah, asam laktat ini seperti halnya kita mau silase ya, pasti kalau adanya bakteri asam laktat maka pH akan turun. Nah, meningkatnya populasi bakteri pembentuk asam laktat maka pH rumen akan menurun ya. Menurunkan pH rumen itu sebagai akibat dari meningkatnya asam laktat dalam rumen. Nah, pada pH 5,8 maka tanda-tanda asidosis itu sudah mulai muncul, atau disebut juga asidosis subakut ya. Nah, pada kondisi berlanjut menyebabkan pertumbuhan bakteri pendegradasi serat menurun sehingga kemampuan mencerna serat pun menjadi turun, gitu ya. Jika ini terus berlangsung, maka pH rumen bisa menjadi 5,5 atau lebih rendah dari 5,5 atau mengarah ke asam ya. Nah, ini pada kondisi tersebut maka bakteri asam laktat pertumbuhannya dia terus meningkat dan produksi asam laktat pun terus meningkat. Pada kondisi asidosis akut, maka pH rumen menurun ya, jadi kondisi rumen menjadi asam. Dan di sini populasi bakteri Lactobacillus itu terus meningkat dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian pada ternak. Dengan demikian, penyajian ransum dan imbangan pakan serat banding konsentrat harus mendapat perhatian ya. Jika pemberian konsentrat tinggi seperti pada pemberian ransum sapi pedaging ya di feedlot, maka yang harus diperhatikan adalah pemberian mineral buffernya yaitu karbonat ya. Dan penyediaan pakan serat tinggi jerami padi secara adlib ya, artinya diberikan secara sukarela. Kemudian ukuran partikel konsentrat itu tidak boleh halus. Jadi itulah kunci-kunci ya untuk mengendalikan populasi mikroba dalam rumen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.